Menurut hemat saya, peristiwa G30S itu sebaiknya dipilah-pilah, dipisahkan sehingga lebih mudah diselesaikan. Tentu pertanyaannya siapa dalang G30S itu pertanyaan yang sampai sekarang itu masih selalu dipertanyakan. Secara hukum sebetulnya sudah dilakukan persidangan terhadap 1.000 orang, itu menurut Pusat Sejarah TNI. Pada pengadilan pidana subversif, pada Mahkamah Militer Tinggi, dan pada Mahmiluk, 36 kasus yang mayoritas itu divonis mati. Semua anggota pasukan Cakrawala yang menculik dan menewaskan ke-6 jenderal itu sudah diadili. Peristiwa 65 itu juga menyangkut apa yang disebut dengan pembunuhan yang sangat-sangat banyak. Nah, terjadi pembunuhan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan daerah lainnya. 78.000 seperti disampaikan oleh Fact Finding Commission, ataupun 3 juta seperti pernah disebut, saya tidak tahu apakah benar atau tidak, oleh Sarwo Edi, atau angka yang di tengah-tengah misalnya 500.000. Jumlah ini tentu bisa diperdebatkan terus. Tadi Pak Menko Polkam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa dia tidak akan meminta maaf. Menurut hemat saya, tidak seyogyanya atau tidak seharusnya Luhut Panjaitan yang memberikan maaf atau meminta maaf. Yang diminta maafnya adalah Presiden Jokowi, bukan Luhut Panjaitan. Ini kasus yang menurut hemat saya kasus pelanggaran HAM berat yang sangat konkret. Sangat konkret karena waktunya sangat jelas, yaitu tahun 69 sampai 79, tempatnya juga sangat jelas, Pulau Buru, korbannya juga jelas, lebih dari 10.000 orang, pelakunya jelas, Komkamtib, dan penanggung jawab resettlement Pulau Buru yaitu Jaksa Agung Sugiharto, dan pelaksana di lapangan yang dipimpin oleh seorang komandan Indrehab. Presiden Soeharto yang menjadi Pangkomkamtib dan Jaksa Agung Sugiharto sudah meninggal. Dan siapa korban tahun 65? Menurut saya yang pertama dan yang utama itu adalah mantan Presiden Soekarno. Dan aturan tidak membolehkan Bung Karno berpolitik ini juga yang menyebabkan beliau kemudian mengalami tahanan rumah di Wisma Yaso, dan kita tahu kemudian beliau mendapat perawatan yang tidak semestinya dan kemudian meninggal. Jadi sebaiknya Presiden Jokowi mengeluarkan 2 keputusan presiden. Yang pertama memberikan rehabilitasi kepada mantan Presiden Soekarno, dan kedua memberikan rehabilitasi kepada korban G30S secara keseluruhan. Makin banyak lagi arsip dari misalnya Tiongkok yang sekarang sudah dibuka. Ada disertasi dan makalah dari Tao Mo Chu yang memperlihatkan hubungan atau kerjasama Indonesia dengan Tiongkok sebelum tahun 65. Misalnya kerjasama di dalam bidang nuklir yang itu akhirnya berakhir atau tidak dilanjutkan karena meletus peristiwa G30S. Namun yang ditekankan di situ adalah bahwa ternyata berdasarkan fakta senjata ringan yang akan dikirim untuk sekian batalion ke pemerintah Indonesia itu sampai meletus G30S 65 itu tidak pernah dikirim. Masalahnya karena pemerintah Tiongkok itu menginginkan Indonesia itu menjemput atau membawa kapal untuk mengangkut senjata itu, tapi pemerintah Indonesia juga tidak bersedia, sehingga senjata itu tidak pernah dikirimkan. Nah, pertanyaannya, kalau itu yang dijadikan alasan keterlibatan ERT, dan kemudian pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif juga terhadap bukan Tiongkok saja, tetapi terhadap etnis Tionghoa, tentu kita bisa pertanyakan. Ternyata kebijakan-kebijakan itu ganti nama dan lain-lain, semuanya itu diambil berdasarkan asumsi yang keliru bahwa ERT ikut terlibat di dalam G30S tahun 65. Berikutnya, latar nasional tentu juga sudah banyak kita ketahui. Tadi Pak Syafi'i Ma'arif sudah menjelaskan soal kekuasaan yang terbagi antara Soekarno, PKI dan Angkatan Darat, dan kita tahu di sisi yang lain juga ada konflik-konflik di pedesaan, terutama karena ada aksi pihak PKI BTI yang berhadapan dengan sebagian elit Islam yang mempunyai tanah di sana gitu. Dan saya tidak akan memperpanjang
lagi cerita mengenai ini karena sudah banyak sekali buku-buku yang membahas persoalan ini. Kita lanjutkan lagi. Menurut hemat saya, peristiwa G30S itu sebaiknya dipilah-pilah, dipisahkan sehingga lebih mudah diselesaikan. Pertama, peristiwa G30S itu menyangkut apa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 65 pada malam hari atau dini hari 1 Oktober. Nah, tentu pertanyaannya siapa dalang G30S itu pertanyaan yang sampai sekarang itu masih selalu dipertanyakan. Tapi yang jelas bahwa pada malam itu atau pada dini hari 1 Oktober 6 orang jenderal dan seorang perwira muda, seorang polisi dan 2 orang perwira menengah di Yogyakarta beberapa hari kemudian itu tewas. Ada 10 orang pahlawan revolusi yang meninggal karena peristiwa itu. Nah, secara hukum sebetulnya sudah dilakukan persidangan terhadap 1000 orang itu menurut Pusat Sejarah TNI. Pada pengadilan pidana subversif, pada Mahkamah Militer Tinggi dan pada Mahmiluk 36 kasus yang mayoritas itu divonis mati. Semua anggota pasukan Cakrabidawa yang menculik dan menewaskan ke-6 jenderal itu sudah diadili. Jadi secara hukum apa yang terjadi pada tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober itu sudah diselesaikan di pengadilan. Berikutnya, yang kedua, peristiwa 65 itu juga menyangkut apa yang disebut dengan pembunuhan yang sangat-sangat banyak. Nah, terjadi pembunuhan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Kita bisa berdebat tentang angkanya, apakah 78.000 seperti disampaikan oleh Fact Finding Commission ataupun 3 juta seperti pernah disebut, saya tidak tahu apakah benar atau tidak, oleh Sarwo Edi, atau angka yang di tengah-tengah misalnya 500.000. Jumlah ini tentu bisa diperdebatkan terus, tapi yang jelas bahwa jumlahnya itu sangat banyak. Bukan hanya pembunuhan tetapi juga ada penangkapan, penahanan dan penyiksaan yang terjadi sesudah itu. Dan Komnas HAM sudah memberikan laporan penyidikannya kepada Kejaksaan Agung. Itu yang kedua. Yang ketiga terjadi pencabutan kewarganegaraan. Ada ribuan orang Indonesia yang termasuk mahasiswa ikatan dinas yang berada di luar negeri pada tanggal 1 Oktober tahun 65 dan kemudian dicabut paspornya, yang berarti juga kehilangan kewarganegaraan. Mereka harus minta suaka kepada satu negara atau bahkan berpindah lebih dari satu negara gitu. Dan menurut hemat saya, Presiden perlu meminta maaf terhadap kekeliruan yang dibuat oleh negara. Tadi Pak Menko Polkam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa dia tidak akan meminta maaf. Menurut hemat saya, tidak seyogyanya atau tidak seharusnya Luhut Panjaitan yang memberikan maaf atau meminta maaf. Yang diminta maafnya adalah Presiden Jokowi, bukan Luhut Panjaitan. Dan kemudian juga menurut hemat saya ini bisa diselesaikan persoalannya karena sebagian besar dari mereka yang menjadi eksil itu sudah menjadi warga negara asing. Jadi cukup meminta maaf, walaupun tentu dengan menyelesaikan berbagai kasus seperti kasus Gatot Wilotikto di Korea Utara tahun 60 sampai 2010. Ini eksil yang paling lama di Korea Utara. Ketika Gus Dur menjadi presiden, dia kembali mendapat kewarganegaraannya. Dan sekarang menjadi bermasalah ketika paspornya itu ingin diperpanjang karena dulu mendapat kewarganegaraan melalui pemutihan seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, dan ini menurut hemat saya harus diselesaikan. Kemudian selanjutnya, ini kasus yang menurut hemat saya kasus pelanggaran HAM berat yang sangat konkret karena waktunya sangat jelas, yaitu 19 tahun 69 sampai 79, tempatnya juga sangat jelas, Pulau Buru. Korbannya juga jelas, lebih dari 10.000 orang. Pelakunya jelas, Komkamtib dan penanggung jawab resettlement Pulau Buru yaitu Jaksa Agung Sugiharto, dan pelaksana di lapangan yang dipimpin oleh seorang komandan Indrehab. Presiden Soeharto yang menjadi Pangkomkamtib dan Jaksa Agung Sugiharto sudah meninggal, tetapi masih ada orang-orang di bawah itu yang masih hidup. Jadi menurut hemat saya, kasus Pulau Buru ini adalah kasus kebijakan negara yang keliru yang bisa dituntut
di pengadilan HAM ad hoc. Seterusnya, yang peristiwa yang kelima yaitu ada stigma dan diskriminasi. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 81 tentang larangan menjadi PNS dan anggota ABRI serta larangan strategis lainnya seperti guru bagi korban G30S dan keluarganya. Menurut hemat saya, semua peraturan yang diskriminatif ini harus dicabut. Itu penyelesaiannya. Seterusnya, kemudian rehabilitasi. Sekarang mencuat pemikiran tentang rehabilitasi ini, dan diharapkan simposium ini menghasilkan usulan tentang rehabilitasi. Saya ingin mengutip Pak Hari Chan Silalahi, ada di sini, mengutip tulisan beliau yang ditulis dalam buku Pak Sulistomo yang di samping saya. Buku Pak Sulistomo itu di balik tragedi 19 tahun 65. Pak Hari Chan Silalahi menulis epilognya, maksudnya tentu epilog dari G30S yang sangat kita sesali bersama, yang harus segera diusahakan untuk rekonsiliasi dan rehabilitasi, kompensasi dan penempatan kesetaraan antara anak bangsa menuju Indonesia yang baru, yang demokratis, menghargai HAM dan mensejahterakan rakyatnya. Demikian tulisan Pak Hari Chan Silalahi 10 tahun yang lalu. Benar kan ini Pak? Iya, seterusnya. Oh, tapi ini tertulis di buku Pak Sulistomo. Ya, terus berikutnya, slide berikutnya. Siapa yang perlu direhabilitasi? Tentunya korban tahun 65. Dan siapa korban tahun 65? Menurut saya, yang pertama dan yang utama itu adalah mantan Presiden Soekarno. TAP MPRS nomor 33 tahun 67 kemudian diatur lagi di dalam TAP MPR nomor 1 2003 itu menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu enmali sudah terjadi, dan tetapi persoalannya adalah bahwa konsideran TAP MPRS nomor 33 itu mengatakan bahwa Bung Karno membantu gerakan G30S, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang menurut saya bahan yang sangat merugikan di dalam TAP MPRS itu adalah bahwa Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum berikutnya, dan ini ditafsirkan oleh penguasa, oleh Pangdam Jaya dan Pangdam Siliwangi, bahwa Bung Karno tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Itu sebabnya pada tahun itu Pak Sidarto dan Subroto sebagai ajudan Bung Karno itu harus minta izin kepada Pangdam Siliwangi ketika Bung Karno akan ke Jakarta, dan minta izin juga kepada Pangdam Jaya ketika Bung Karno akan masuk Jakarta. Jadi izin harus diberikan oleh dua Pangdam ketika Bung Karno bepergian dari Bogor itu ke Jakarta. Dan aturan tidak membolehkan Bung Karno berpolitik ini juga yang menyebabkan beliau kemudian mengalami tahanan rumah di Wisma Yaso, dan kita tahu kemudian beliau mendapat perawatan yang tidak semestinya dan kemudian meninggal. Jadi menurut saya penahanan Bung Karno di Wisma Yaso itu adalah dampak dari TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Diupayakan untuk mencabut TAP ini, tidak berhasil, dan Taufik Kemas waktu itu mengusulkan bagaimana kalau Bung Karno yang sudah diangkat menjadi pahlawan proklamator ini diangkat lagi menjadi pahlawan nasional. Nah, tapi menurut saya itu juga tidak menyelesaikan secara tuntas. Jadi sebaiknya Presiden Jokowi mengeluarkan dua keputusan presiden. Yang pertama, memberikan rehabilitasi kepada mantan Presiden Soekarno, dan kedua, memberikan rehabilitasi kepada korban G30S secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.